Semuanya, kita bersyukur sekali karena pada pagi hari ini kita bisa menaikkan pujian buat Tuhan kita. Sekali lagi, thank you untuk Song Ministry ya, untuk membawakan kita bisa menaikkan pujian buat Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa karena kita bisa menyatakan bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Oke, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami Tuhan, sungguh Tuhan, betul kasih Engkau adalah kasih yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Suatu tadi kami mendengarkan Tuhan, bagaimana kasih Engkau juga menyertai Tuhan kehidupan Bro Adi sekeluarga Bapak. Kasih yang sama juga Tuhan, karena kematian Engkau di kayu salib kami ini punya pengharapan. Kami ini tahu hidup kami ini terus diperbarui Tuhan. Apalagi di dalam sebulan ini Tuhan, kami benar-benar belajar Tuhan dari buku Daniel bahwa Engkau adalah Tuhan Allah Raja yang berkuasa dan bahkan kekuasaan Engkau ini tidak akan pernah berakhir Tuhan. Kekuasaan yang kekal Tuhan. Itu membuat kami tahu Tuhan, kita akan kemana Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kita tahu Tuhan setelah kematian kami akan kemana karena ada kerajaan yang tidak akan pernah berakhir Bapa. Dan betul-betul Tuhan kekuasaan Engkau dinyatakan lewat firman Engkau Tuhan. Hari ini kalau hamba-Mu berbicara Tuhan, biarlah Engkau yang sertai setiap perkataan, sehingga semuanya berasal dari roh Engkau dan berkati setiap hati Bapa, baik yang online maupun yang offline, sehingga firman Engkau boleh tertabur dan berbuah di setiap hati yang mendengarkan Bapa. Terima kasih segalanya Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama Engkau saja, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini judul khotbah saya adalah kita akan hidup dengan roh yang luar biasa karena kita punya everlasting king, ya, yaitu kerajaan atau raja yang kekal, raja yang tidak pernah berakhir. Dan luar biasa ya karena kita sudah tanggal 19 ya, artinya sudah bentar lagi Natal, sebentar lagi tutup tahun, gak kerasa 2021 full kita lalui dengan pandemi ya. Tapi mari kita berikan tepuk tangan satu sama lain, luar biasa karena Tuhan memampukan kita melewati ya masa-masa pandemi dan juga kita tahu keyakinan kita ada di dalam Tuhan sehingga kita bisa melihat ya kebesaran Tuhan di dalam setiap hidup kita. Oke. Kita akan baca di Daniel pasal 6 ayat 2-4 ya. Kita tahu di dalam minggu lalu Daniel pasal 1 mengisahkan bahwa ada Raja Nebukadnezar dan Daniel dan kawan-kawan itu benar-benar mereka menjaga, menetapkan hatinya, mereka tidak mau menajiskan hidup mereka di mata Tuhan. Sehingga kalaupun Raja kasih makanan-makanan, persembahan berhala supaya kamu cepat gemuk, cepat sehat, biar bisa ikut memerintah. Tetapi Daniel dan kawan-kawan menetapkan hatinya. Kenapa? Karena mereka tahu ada raja yang kekal, walaupun pada saat itu ada Raja Nebukadnezar yang berkuasa. Pasal 2, masih Nebukadnezar. Pasal 3 masih Nebukadnezar. Pasal 4, Nebukadnezar akhirnya menundukkan dirinya dan mengetahui bahwa Tuhan Allah, rajanya Daniel luar biasa. Pasal 5 ya buat kita udah saat teduh dari buku Daniel, ada Raja Belsazar. Itu pun akhirnya dia tunduk ya di depan Tuhan. Pasal 6 kita akan bisa belajar tentang Raja Darius. Ya, kalau ada teori-teori ya Raja Darius ini siapa? Karena buat kita yang dulu pernah belajar SMP ya, SMP atau SMA ya, ada kerajaan Babilonia, ada kerajaan Media Persia ya. Di situ ada nama rajanya Cyrus. Ya, Raja Cyrus itu pada akhirnya dia memandatkan Darius untuk apa? Memerintah di kerajaan Media Persia. Karena ini adalah jajahan daripada Persia. Ya, salah satunya adalah kerajaan Media. Nah, si Darius ini bisa melihat bahwa luar biasa banget ini Daniel. Ya, pada akhirnya mereka Raja Darius ini mengangkat Daniel ya, membawahi semua banyak wakil-wakil raja. Kita baca di sini, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa.
Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Lihat ya, Daniel terus dipercaya. Bahkan kerajaan sudah pindah ke Media Persia, tetapi raja yang baru masih terus memakai Daniel. Kenapa? Satu aja, ini orang ini punya roh yang luar biasa. Beda sama yang lain. Beda sama wakil-wakil raja yang lain. Beda sama petinggi-petinggi yang lain. Orang bahkan Raja Darius sendiri bisa sense, bisa merasakan. Ini beda loh, ini punya roh yang luar biasa. Apa artinya punya roh yang luar biasa? Apakah Daniel dari awal memang diciptakan rohnya beda? Enggak. Daniel sama-sama orang buangan kok. Ya, enggak ada yang beda. Tetapi hari ini kita akan belajar apa artinya punya roh luar biasa. Tidak ada Tuhan menempatkan bahwa oh ini orang ini akan saya kasih roh yang luar biasa, yang ini enggak. Tidak, semua dikasih roh yang sama supaya setiap orang bisa nyambung dengan Tuhan. Oke? Nah, kita tahu di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 ya, ini biasanya ayat hafalan orang Kristen ya. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi di buku Roma kita tahu bahwa Tuhan ingin sekali kalau kamu ngerti kemurahan Tuhan, kalau kamu mengerti salib Kristus, kamu jangan sama lagi dengan dunia. Jangan pengennya, aduh gue pengen nyamain dia. Enggak, kita ini didesain supaya tidak sama dengan dunia. Tapi kita ini didesain supaya apa? Kita ngerti banget kehendak Allah. Apa yang baik dari Allah kita tahu. Kalau apa yang baik dari dunia, kita senantiasa mengerti. Tapi apa yang baik dari Allah, lalu apa yang berkenan untuk Allah, kita mengerti enggak? Ya. Kadang-kadang kita dalam keluarga tahu nih, wah ini nilai saya harus bagus nih. Nilai-nilai matematika saya, ya, biologi saya, fisika saya. Kenapa? Karena kalau saya bagus nanti orang tua puji saya. Kita tahu apa yang berkenan di mata orang tua. Apa yang berkenan di hadapan teman-teman kita tahu sekali. Tetapi Tuhan mau kita ini tahu enggak apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna di mata Tuhan. Jadi poin pertama saya, kalau kita hidup punya raja yang everlasting, kalau kita hidup mengerti Tuhan kita adalah raja kita harusnya hidup, nomor satu adalah apa? Distinguish yourself, menjadikan dirimu berbeda dari dunia. Kita tidak didesain sama dengan dunia. Oke? Apa yang paling sulit dicari di dunia? Orang pinter di dunia banyak. Orang berhasil sukses banyak. Orang hebat fisiknya, jago olahraga banyak. Orang jadi pejabat banyak. Tapi yang paling sulit dicari di dunia adalah apa? Kesetiaan dan integritas. Itu sulit. Kenapa? Karena orang di dunia pengen cari posisi, pengen cari uang. Dan kontaminasi dalam dunia adalah sikut-sikutan. Kalau saya bisa nyenengin orang ini, siapa tahu saya bisa dapat posisi. Siapa tahu saya bisa dapat kemudahan dimanapun itu. Ya, dari sejarah demi sejarah menyatakan baik dalam pemerintahan maupun bukan dalam pemerintahan, baik dalam keluarga atau non keluarga, yang namanya kesetiaan sama integritas ini langka sekali dicari. Tapi lihat, Daniel punya ini. Dia beda sama dunia. Hari kita lihat. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan. Sebab apa? Ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Mereka pikir-pikir kan, ini Daniel kok promosi terus ini. Dia pegawai pemerintahan di kerajaan Media Persia zaman itu ya. Tapi kok dicari-cari kesalahannya, bayar pajak udah, SIM udah perpanjang, apalagi ya, KTP
Udah KTP yang ini, ya. Apalagi dicek-cek lagi, kartu keluarga udah punya. Apalagi ya yang dia ya? Kendaraannya, udah bayar pajak juga dia. Apa mau dicari-cari? Ya, mau dicari-cari. Karena apa? Di pemerintahan media Persia saat itu, kalau orang udah tinggi, ya, udah pasti ada suap menyuapnya dan mereka coba cari-cari itu, nggak dapet juga. Kenapa? Kebanyakan orang kalau udah di posisi tinggi dalam kerajaan masa itu adalah karena suap menyuap, ya, bayar sana bayar sini. Nah, mereka seneng kalau sesama petinggi itu ada yang seperti itu, sehingga apa? Ada yang jadinya utang budi sama mereka. Tapi ternyata Daniel ini nggak ada utang budi sama siapapun. Karena apa? Karena dia setia. Dan dia mau dicari-cari kesalahannya, nggak ada sedikit pun. Ya, itu namanya apa? Daniel berintegritas. Dan juga Daniel penuh dengan kesetiaan. Hari ini dalam pemerintahan ataupun dalam, ya katakanlah kita di posisi apapun di kerjaan, kadang-kadang kita tuh pengen sekali nyenengin bos kita. Supaya apa? Supaya dapetin promosi. Ini adalah godaan-godaannya. Ya, kalau kita menyenangkan tapi karena sesuai peraturan, bagus. Ya, tetapi menyenangkan untuk supaya diri sendiri mendapatkan sesuatu, ya, inilah yang kita mau belajar dari Daniel. Kenapa Daniel bisa begitu setia? Ya, lihat ya, tadi saya bicara di Daniel pasal 1, dia di bawah Nebukadnezar. Tapi dia tahu, walaupun dia adalah pegawai Raja Nebukadnezar, tapi dia hanya mau setia sama Raja yang benar, yaitu Tuhan Allah. Makanya mau ditawarin makanan apapun, dia ingat hukum Taurat. Ya, saya memang bawahan Raja Nebukadnezar, tetapi apapun itu saya mau setianya sama Tuhan. Ya, di pasal 2 dia disuruh jelasin mimpi. Mimpinya sebenarnya nggak enak untuk Nebukadnezar. Di pasal 4 juga begitu. Dia mau jelasin mimpinya nggak enak. Kenapa? Mimpinya itu kalau mau dijelasin, ya Raja Nebukadnezar kuasanya akan berakhir dan kamu akan jadi seperti binatang. Itu kan nggak enak ngomong itu sama raja. Ya, tetapi Daniel di situ nggak ada jilat sama sekali, nggak ada. Tapi dia sopan. Tuanku, maaf sekali, waktu saya dengerin mimpi ini, saya berharap ini untuk raja yang lain. Ya, kenapa? Ya, karena saya ingin sekali supaya tuanku raja ini terus-menerus pemerintahannya. Tetapi ternyata tuanku, kerajaan tuanku lah akan berakhir. Ya, dan nanti akan ada kerajaan Allah. Ya, supaya tuanku ini tunduk sama Tuhan Allah. Lihat ya, sopan. Tapi dia kasih tahu kebenarannya, nggak ada jilat satu sama lain, sama sekali. Kenapa? Karena orang yang setia, ini bukan tentang setia kepada nanti ganti bos, oke sama bos ini. Nanti ada lagi yang berkuasa, oke, enggak. Ini adalah soal kita mengabdi pada raja yang benar. Kalau kita mengabdinya pada manusia, setiap manusia punya persepsi dan hikmat yang berbeda-beda. Nanti nilai kita beda-beda lagi. Oh, bos saya nggak apa-apa nih menggandakan laporan keuangan. Ya udah, untuk bos yang ini saya akan gandakan laporan keuangan. Saya akan setia sama dia. Nanti ganti bos yang ini jujur, saya akan jujur. Jadi jujurnya kita, beraninya kita tergantung bosnya siapa. Bukan tergantung siapa Tuhan kita. Ya, kalau hari ini kita banyak didrive oleh seperti itu, ya sampai kapanpun kita nggak pernah punya nilai kesetiaan. Makanya ini kita bersyukur karena kita hanya perlu mengabdi pada raja yang benar. Dan Daniel teruji dalam kurun waktu kerajaan siapapun itu yang berkuasa, mau Babilonia, mau Media Persia ganti rajanya, mau Babilonia ganti rajanya, dia tetap teruji. Dia hanya mau mengabdi kepada Raja Tuhan Allah dia. Kenapa? He is our everlasting King. Ya, hari ini kita mengabdi kebanyakan sama siapa? Ya, yang punya banyak uangkah di dalam keluarga kita? Atau yang paling banyak punya kuasa di dalam pekerjaan kita? Atau kita lagi mengabdi kepada
pencapaian diri saya sendiri karena saya mau capai ini. Oke, setia sama siapa kita hari ini? Lalu kita lihat juga integritas Daniel. Integritas juga adalah hal yang paling langka yang ada di dunia. Apa arti integritas? Integritas itu dari bahasa Latin integrare. Artinya apa? Utuh, asli. Jadi kalau misalnya hari ini saya ada sedih, terus saya waktu sedih, saya tahu nih, aduh kok hati saya kok nggak sukacita penuh sama Tuhan ya. Terus ada satu teman nanya, Ses, gimana kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, yes. Ya, gitu ya. Oh ini kebanyakan ikut komsel zaman dulu, ya kan? Kalau ditanya apa kabar, harus begitu jawabannya. Mau hatinya kayak gimana pun harus begitu. Nah ini berarti ada ketidakutuhan dalam hati kita. Ya, kenapa? Karena kita sudah biasa diperintah oleh komando. Dan kalau komandonya kayak begitu, hatinya nggak bisa begitu, kita nggak bisa berani untuk cerita. Ini loh yang aslinya saya. Lebih bagus kita, wah saya baik, cuman ada sedikit yang ganggu saya, tolong doakan ya. Karena saya mau menyangkal diri saya mau berdoa supaya saya makin bisa punya sukacita. Itu namanya artinya apa? Kita mau utuh. Hati kita mau utuh lagi buat Tuhan. Tapi kita juga asli. Kita nggak palsukan. Nah kita dalam jemaat, kita perlu punya nilai ini, integritas. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang kita bisa saja digoda dengan perasaan nggak enak. Nanti kalau saya bilang kabar nggak baik, ntar ngerepotin orang lagi. Ntar orang jadi bantu-bantu saya. Emang kenapa kalau orang bantu-bantu kita? Bukankah Tuhan kasih satu sama lain untuk kita saling membantu? Ya. Lalu apa? Hati, perkataan, perbuatan itu menyatu. Kadang-kadang kalau lagi di kendaraan, istri saya suka nanya, Ses, kamu kenapa? Kok tampangnya kayak ada, kamu ngomongnya A, tapi kayak pikiran kamu di B gitu kan? Enggak. Ya, itu terkebiasaan tuh, enggak. Ya. Nah itu adalah bentuk satu tidak integritas. Kenapa? Karena perkataan, pikiran di mana, perbuatan gimana juga nggak nyatu. Ya, ada bagusnya adalah apalagi kita sama pasangan kita, apalagi orang yang terdekat kita ngomong hati, perkataan, perbuatan itu menyatu. Ya, sama seperti orang Farisi dulu ditegur sama Tuhan Yesus. Mulut kamu muji-muji saya, tapi hati kamu jauh daripadaku. Ya. Nah Tuhan itu tidak bisa kita palsukan. Ya. Kadang-kadang saya dulu kalau di gereja nyanyi ya kan, ku kasihi engkau Tuhan, dalam hatinya lagi negatif sama Tuhan. Tapi karena refnya enak, nadanya enak, ikut aja lah ya kan. Nggak integritas. Ya, perkataan sama hati beda. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita, jadi gimana bro? Kalau hati nggak oke, mendingan saya nggak nyanyi sama sekali. Itu juga nggak integritas juga. Ya, kadang-kadang kita jadinya bisa alasan demi alasan kita memperjuangkan hanya untuk ego kita. Makanya lebih baik adalah apa? Kita tahu oh hati kita lagi nggak bener. Pada saat itu juga Tuhan buka hatinya supaya apa? Ayo datang ke dia, jujur ke dia. Supaya apa? Hati mau utuh lagi. Tuhan, hati saya kok sempat gak baik Tuhan. Tapi saya mau menyangkal diri Tuhan. Karena saya mau mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Itu menyangkal diri itu bukan nipu Tuhan, bukan. Ya, menyangkal diri itu berarti apa? Walaupun Moses ini kabarnya lagi gak baik, tapi dia mau kasih yang terbaik buat saya hargai itu. Itu yang Tuhan mau. Tapi kita jujur, Tuhan tadi saya sempat begini Tuhan. Integritas itu. Kenapa? Karena niat kita, hati kita selalu mau utuh buat Tuhan. Tapi kita juga asli. Kita mau menyangkal diri. Dan integritas adalah kita mau lakukan yang benar walau gak ada yang lihat. Mau ada jemaat, mau gak ada jemaat. Mau di gereja atau di kamar kos-kosan atau lagi di kamar mandi. Sama. Masih mau jaga kekudusan. Jangan sampai kita mau jaga kekudusan hanya waktu di gereja.
Atau pas lagi kelihatan kita lagi kumpul grup, lagi kumpul Zoom. Di Zoom pun walaupun stop video, itu hati, perkataan, perbuatan itu Tuhan lihat. Kenapa? Karena Tuhan mau segala sesuatunya kita lagi memperlihatkan sama Tuhan. Ini loh Tuhan, sikap saya, hati saya, apa yang saya katakan, integritas. Ya, kadang-kadang kita bisa terjebak. Saya dulu kalau udah sama keluarga, kalau sama keluarga jangan ngomong-ngomong yang ini, ya, yang ini nanti diungkit-ungkit. Kalau sama teman-teman saya ngomong yang ini lebih bebas. Kalau sama nanti teman-teman kerja, coba filter dikit. Lihat ya, kita di hadapan siapapun memang kita perlu cerdik, ya, tetapi tulus seperti merpati. Nah, tulusnya ini yang perlu juga kita belajar. Kadang-kadang kita cerdik tapi nggak tulus, bukan untuk memuliakan Tuhan. Kita lagi mau menjaga supaya diri kita jangan dipermalukan, supaya diri kita dapatkan keinginan kita. Nah, itu namanya licik. Ya, kalau cerdik, tulus, itu beda, itu seperti Kristus. Tujuannya apa? Memuliakan Bapa yang di surga. Jadi hari ini kita ketemu sama orang di gereja, mau ketemu sama orang teman-teman kerja kita, sikap kita sama nggak memuliakan Tuhan? Ya, atau kita, kalau sama yang ini, ngomong peduli amat, ya nggak ada yang negur. Ya kalau sama yang teman-teman satu grup, jangan. Nanti saya ditegur. Berarti siapa raja kita? Ya, sama teman-teman rajanya beda lagi. Sama orang gereja rajanya beda lagi. Nah, Tuhan tuh bingung, ini sebenarnya nyembah saya atau enggak? Ya. Jadi dunia itu langka dengan integritas dan kesetiaan. Hari ini saya mau kasih semangat buat kita bahwa apa? Kita harus berbeda dari dunia. Dan justru perbedaan itu, distinguish yourself, mau jadi berbeda itu Tuhan mau. Kenapa? Karena memang saya mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kamu jadi makin seperti saya. Dan saya ini beda sama yang lain. Oke? Nah, kalau ada kesempatan, ya, dikasih sama Tuhan seperti Daniel, ada orang-orang yang cari kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang di kerjaan kita, di keluarga kita, bisa aja ada orang yang cari aja kesalahan-kesalahan kita. Ini kok kayaknya mau ngajak berantem ya? Kok dicari-cari melulu kesalahannya? Kok bikin-bikin kesel terus ya? Nah, Daniel itu ngalamin, ya, dia dicari. Tapi kita tahu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai 14 dikatakan apa? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi artinya apa? Kalau ada emang orang lagi cari kesalahan kita, pengennya menganiaya kita, terus kita udah bisa sense nih, ini orang nih mau sudutin saya nih. Ya, jangan kita reaktif. Kalau dunia normal banget, mereka pasti reaktif. Lu mau ngapain? Hah? Sebelum lu labrak gue pengen labrak lu duluan. Wah, enak aja saya dipermainkan. Dia nggak tahu siapa saya. Wah, ya. Kenapa? Karena nilainya bukan nilai Kristus. Kalau nilai Kristus, siap dianiaya. Kenapa? Karena waktu dianiaya itu adalah kesempatan untuk saya mau jadi benar. Ini kesempatan. Kenapa? Di Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan melihat perbuatan kita, ini orang gak bisa dimainin nih, dia kalau diginiin pasti marah. Ya dunia juga sama, kalau digituin marah. Orang lain juga kalau digituin pasti reaktif. Tapi yang ini kok beda. Dianiaya, tapi dia kasih lihat perbuatan benernya. Kasih lihat perbuatan baiknya. Ini beda ini. Nah, yang seperti ini ada kuasa memuliakan Bapa. Yang lain nggak ada. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang saya nggak akan dipermainkan lagi sama orang-orang, atau kita mau pilih yang bisa memuliakan Bapa yang di surga. Makanya orang yang ikut Tuhan itu pasti jadinya
latihan rendah hati, latihan emosinya sehat. Kenapa? Karena Yesus kita seperti itu. Ditampar dia, kamu menghujat Allah ya? Kata imam-imam Mahkamah Agama, engkau telah mengatakannya. Gitu aja Yesus, sabar aja dia. Si Petrusnya bohongin Yesus, Tuhan, aku akan mati demi engkau Tuhan. Enggak ada yang bisa memperlakukan engkau sebegini ya Tuhan. Habis itu ditanyain orang, kamu kan salah satu dari Yesus kan? Enggak kenal Yesus saya, sumpah sumpah mati saya enggak kenal Yesus. Tapi Yesus waktu menampakkan diri, Petrus, kamu love saya? Iya Tuhan, gembalakan domba-domba saya ya. Lihat ya, tidak ada sedikitnya Yesus itu ya, ketrigger, terpicu, enggak. Kenapa? Dia tahu, dia dekat sama Bapa di surga. Tapi dia udah ngomong sama Bapa di surga, dia punya integritas Yesus juga, karena dia 100% manusia, 100% Tuhan. Kemanusiaan dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu Tuhan daripadaku. Lihat ya, jujur, asli. Yesus juga enggak sok kuat juga, enggak, baik kok, amin, Tuhan bersama saya, haleluya, enggak. Yesus bilang, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi kehendak engkau yang terjadi, integritas. Enggak gampang buat saya Tuhan, tapi tolong kuatkan saya. Nyangkal diri Yesus itu. Ya, itu adalah kesempatan buat Yesus memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Jadi apa yang penting di mata Tuhan, biarkan Tuhan mendefinisikan nilainya kita. Jangan sampai biarkan orang-orang definisikan nilainya kita. Ses, kamu orangnya begini ya, saya lihat kamu begini. Ya kalau memang ada hal yang saya perlu ubah karena itu juga sesuai dengan nilai Tuhan, amin, thank you ya, kamu udah tegur saya, kamu pasti dipakai Tuhan juga untuk memperbaiki saya, amin. Kenapa? Kita lihat nilai dari Tuhan. Ya, tapi jangan sampai kita reaktif, orang ngomong apa, terus kita langsung, dia sok tahu banget, nggak pernah dia nanya ke saya, ngomong aja itu sama orang-orang kayak gitu. Terus kita ikutan kesel, dunia juga sama. Kayak begitu reaktifnya. Tapi Tuhan pengen kita nggak kayak begitu. Ya, coba ambil waktu doa. Apa yang penting di mata Tuhan kalau dalam kondisi seperti ini? Itu membuktikan kita dekat sama Tuhan atau enggak. Tapi kalau kita langsung reaktif sama perkataan manusia, itu berarti kita memang sudah terlatih selalu dinilai orang dan kita terima nilai-nilai dari orang itu, bukan nilai dari Tuhan. Oke? Mari kita jadi berbeda dan kita pegang nilai Tuhan. Nah, itulah yang Daniel punya. Mau raja siapapun yang ngomong, tapi yang dia pegang adalah nilainya Tuhan. Seberapa kuat nilai Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa setia sama dia dan kita bisa integritas karena apa? Saya menyembah Tuhan Raja saya. Yang kedua, kalau tadi adalah distinguish yourself. Ayo jadi berbeda. Yang kedua, kalau kita menyembah everlasting king adalah devoted anywhere, anytime. Mengabdi dimanapun dan kapanpun. Mari kita lihat. Ya. Waktu itu udah dibuat surat perintah larangan. Ya, jadi si orang-orang yang cari-cari kesalahan Daniel ini, mereka minta tanda tangan raja supaya apa? Kalau ada orang yang kelihatan nyembah Tuhan lain selain engkau, wahai Raja Darius, kita tangkap ya raja ya. Raja Darius dengan sombongnya, oh iya dong, masa ada orang yang nganggap saya bukan Tuhan? Ya, masa ada Tuhan yang lain selain saya? Itu dulu Raja Darius seperti itu. Nah, tapi dia lupa bahwa bawahan dia yang paling setia, Daniel itu menyembah Tuhan Allahnya. Ya, karena kesombongan orang jadinya nggak mikir. Ya, namanya orang sombong tuh jadinya nggak mikir panjang. Oh iya dong, jangan ada. Iya, saya tanda tanganin suratnya. Ya, kalau ditandatanganin nggak bisa dibatalin lagi perintahnya, dekretnya. Nah, lalu lihat, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya.
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Mereka pakai kamera, cekrek, screen capture, langsung WhatsApp ke Raja Darius. Ya, kenapa? Daniel udah tahu ada larangan itu. Terus dia jadi takut gitu? Enggak. Dia punya raja yang luar biasa. Dia udah biasa kok. Ya, dia lagi kerja, tiba-tiba, ini waktunya saya berdoa. Hebat ya Daniel ya. Mau lagi kerja mau lagi penting-pentingnya, ini waktunya saya berdoa. Ya, lalu dia ke kamar atasnya. Kenapa ke kamar atas? Buat orang Yahudi, kamar atas itu adalah pribadi. Dia mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini bukan hubungan yang kita dengerin dari orang lain terus kita semangat, wah Tuhan gitu ya, aduh thank you ya, saya jadi dekat sama Tuhan. Enggak, ini adalah hubungan yang pribadi, private. Saya mau di kamar, saya mau dengarkan firman Tuhan, dan saya mau berdoa sama Tuhan saya. Ya, lalu apa? Kenapa ke arah Yerusalem ada dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem? Karena sebagai orang buangan, dia masih ingat Yerusalem adalah tempat kita bakar korban persembahan. Dan kerinduannya adalah apa? Mau ke arah Yerusalem, disitulah saya biasanya mempersembahkan korban buat Tuhan saya. Jadi Daniel itu ya rindu sekali untuk berikan apa lagi buat Tuhan. Inilah devoted, Bapak Ibu Saudari. Mengabdi itu kayak begitu. Hari ini kita datang ke gereja. Nanti jam 12 siang, jam 1 kita mikir apa? Apa makanan yang paling enak dimakan setelah ibadah? Capcay kah? Babi guling kah? Atau masakan Manado yang pedas-pedas? Terus nanti malam enaknya dinner, kayaknya sunset itu enaknya di mana? Ya. Kita kalau di Bali ini ada aja yang kita bisa pikirkan untuk diri kita sendiri ya. Memang enak di Bali ini ya. Tetapi Tuhan itu pengen sekali untuk apa? Kita itu selalu pikirin mau persembahkan apa lagi buat Tuhan. Kita punya nggak pengabdian seperti itu? Ya. Kadang-kadang kita bisa aja capek pelayanan. Aduh, pokoknya habis ini gue mau tidur 3 jam, 4 jam. Gak ada yang ganggu gue, ngopi sepuasnya pokoknya. Gak ada mikirin Tuhan, capek, waduh. Ya, nah ini berarti gak terlatih mengabdi kepada Tuhan Raja kita. Jadi kayak mengabdi kepada Tuhan tuh kayak beban sekali, nyita waktu sekali. Kayaknya tuh Tuhan ciptain kita tuh bikin beban aja dalam hidup ini. Ya, Tuhan itu maunya, yuk ingat persembahan apa yang mau kita. Nanti kalau saya fellowship, saya mau persembahkan apa buat Tuhan? Keramah tamahan saya mau persembahkan buat Tuhan. Kalau saya dengerin orang karena saya mau persembahkan buat Tuhan. Kalau saya sakit tetapi saya mau mempersembahkan hati saya buat Tuhan. Jadi no excuse. Inilah yang Tuhan lihat pengabdian daripada Daniel. Dia dapat ancaman, tapi tetap aja fokusnya adalah apa yang saya bisa persembahkan ke Tuhan. Lihat ya, orang diancam biasanya gimana? Aduh, ini gimana supaya cepat selesai ini? Ya, ada backingan nggak? Ini ada orang resek banget. Ya, lu bisa nggak stop mulut dia itu? Ya, kita pengen cepat bungkam itu ya orang-orang yang mengancam, yang bikin kita masalah terus. Tapi apa? Daniel karena pengabdiannya dia selalu mikir persembahkan apa lagi buat Tuhan. Berlutut, apa maksudnya berlutut? Ya, orang Yahudi kalau berlutut berdoa itu artinya apa? Saya miskin di hadapan Allah. Saya hanya butuh kehadiran Tuhan saya, itu aja. Saya menginginkan Tuhan saya. Bukan menginginkan supaya nanti Tuhan karuniakan perlindungan, enggak. Karuniakan keuangan lebih banyak lagi dalam masa-masa seperti ini, enggak. Saya hanya berlutut karena apa? Saya miskin di hadapan Allah. Saya hanya menginginkan kehadiran Tuhan, itu aja. Udah buat saya sukacita. Itulah kneel down, kayak spiritual beggar, pengemis roh di dalam Tuhan.
Lalu apa? 3 kali sehari, bayangin. 3 kali sehari, ini bukan doa makan pagi, makan siang, makan malam, bukan ya. Itu biasanya udah kita hafal ya, tanpa ingat Tuhan pun udah hafal kita, karena kita ingat makan kita. Tapi apa? 3 kali sehari karena ini ada prioritas saya dan terjadwal. Brothers sisters, punya nggak kita kehidupan mengabdi tentang doa kita dan itu terjadwal dan ini prioritas saya. Makanya dia di tengah kerjaan pun dia pulang, dia hanya untuk apa? Berdoa aja. Ini beda sama orang-orang lain. Daniel ini. Dan dibilangnya apa? Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dia doa memuji Tuhan itu apakah karena lagi ada momen diancam? Lagi susah? Enggak. Ini udah biasa dia lakukan. Udah keseharian saya, udah kerinduan saya. Inilah, kalau nggak ada ini, mati saya nih. Karena inilah namanya continue, konsisten. Ini namanya pengabdian buat Tuhan. Jadi orang-orang di sana itu sampai bisa lihat Daniel itu kok devoted banget sama Tuhannya. Ini bukan rahasia umum lagi. Ini udah rahasia umum, ya. Ini bukan rahasia lagi. Di kerajaan Media Persia, kalau Daniel adalah orang yang mengabdi pada Tuhannya. Bagaimana dengan kita? Apakah orang-orang tahu dan melihat pengabdian kita kepada Tuhan? Ya, kadang-kadang kita pengen jadi agen rahasia Tuhan. Jangan sampai kelihatan kalau saya Kristen. Jangan sampai kelihatan saya berdoa. Nanti dibilang sok suci lagi. Nanti kalau dibilang sok suci, gak bisa dekat saya sama teman-teman yang lain. Kita takut kalau kita dikenal, kita mengabdi pada Tuhan kita. Kalau bisa jangan kelihatan. Kalau bisa habis 3 tahun, loh lu Kristen ya? Kok baru tahu gue? Itu berarti bagus itu. Bukan. Ya, Daniel di tengah-tengah kerajaan Babel, Media Persia. Orang buangan, tapi apa? Orang-orang lain tahu. Ini orang nih mengabdi banget sama Tuhannya. Orang kenal, bahkan apa? Si Raja Darius, ya, Daniel 6 ayat 16 sampai 18. Sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, jadi ada ayat sebelum ini mengatakan bahwa apa? Si Darius ini baru sadar, ya ampun, dekrit saya yang udah saya nyatakan, saya lupa kalau tangan kanan saya Daniel itu biasa berdoa, nyembah Allahnya, aduh. Sedih dia cari jalan keluar, aduh gimana cara ngeluarin Daniel, tapi kan saya udah menyatakan, udah tanda tangan, karena kesombongannya, dia juga udah gak mungkin lagi ubah, dan memang gak bisa diubah lagi. Dia mondar mandir, ya. Lalu abis itu apa? Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Lihat ya, Raja juga tahu Daniel ini tekun banget sama Allahnya. Kayak gimana sih Allahnya itu, tapi dia tekun banget. Nah, orang bisa sense nggak kita tekun sama Tuhan kita? Orang bisa rasain itu nggak? Ini Raja bisa. Gimana caranya supaya Gubernur Wayan Koster bisa tahu kita tekun banget sama Tuhan kita ya? Mari kita pikirkan sama-sama dalam grup kecil kita. Ya, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu Raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Dikasih meterai di guanya supaya apa? Nanti kalau takut-takutnya Daniel nggak mati di dalam gua itu, nanti ada orang yang masuk ke dalam gua itu bunuh Daniel. Nah, dikasih meterai supaya nggak ada yang bisa masuk. Lalu pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Kayaknya puasa pertama dia mungkin ini. Ya. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Penghibur pun udah gak ada gunanya lagi buat si Darius ini ya. Dan ia tidak dapat tidur. Dia udah mulai bisa lihat Tuhannya Daniel itu berkuasa. Dia percaya gak sama Tuhan Daniel? Percaya. Tapi bedanya dia tidak mengabdi. Banyak gak orang Kristen percaya, ya Yesus Tuhan saya. Tapi apa? Nggak pernah mengabdi sama Tuhan. Bukan jadi pendeta ya, mengabdi. Ya, Tuhan Allah itu pengen kita itu devoted, mengabdi pada Tuhan. Nggak pernah.
Dia nggak pernah mengalami hubungan pribadi sama Tuhan. Dia nggak ngerti cara hubungan pribadi sama Tuhannya. Daniel pun nggak nanya juga dia. Ya, yang penting kerajaan saya sejahtera deh, itu aja. Yang penting Daniel tolong doain deh. Ya, banyak gak orang-orang Kristen seperti itu ya? Kita mungkin pernah kayak gitu juga. Waktu kita nggak rohani, doain gue lah ya. Gue lagi nggak rohani nih. Ya, tapi kita nggak mengalami hubungan pribadi sama Tuhan. Dan sewaktu itu pun dia merasa tidak pasti. Aduh gimana nih, mati nggak Daniel nih? Mati nggak dia? Terus dia nggak damai, nggak bisa tidur. Ini raja ini nggak bisa tidur. Mau banyak penghibur, mau dia kaya sekalipun, dia nggak bisa damai dan dia nggak bisa tidur. Ya, kenapa? Di sini Tuhan Allah lagi merendahkan hati daripada Darius. Tuhan Allah lagi buktiin siapa yang berkuasa. Ya, kalau nggak ada Daniel, mungkin kekuasaan kerajaanmu ini nggak semegah sekarang karena hikmat dan kebijaksanaan dari Daniel tangan kanannya lah sehingga kerajaannya bisa berkuasa sampai seperti itu. Dan sekarang dia lagi takut luar biasa. Ya, dia puasa, nggak tahu puasanya seperti apa ya. Ya, yang penting dia mungkin sering kali dengar Daniel sering puasa, ya udah saya puasa juga lah. Tapi dia nggak ngerti hubungan sama Tuhan bagaimana. Hari ini Bapak Ibu Saudari ya, kita mengerti nggak bagaimana membangun hubungan sama Tuhan dalam keseharian kita. Karena Mazmur Daud bilang, siapa yang merenungkan firman siang dan malam, yang kesukaannya Taurat Tuhan, ia akan seperti pohon di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Cuman satu aja, devoted, merenungkan firman, baik ada matahari, baik tidak ada matahari. Ini yang Tuhan lihat, mau kita semua devoted, mengabdi. Si Raja Darius tiba-tiba puasa, kenapa? Karena lagi nggak damai. Kalau orang baru puasa cuman karena lagi nggak damai, berarti nggak terbiasa dengan hubungan sama Tuhan. Orang yang beriman itu lahir dari pengabdian yang konsisten dan teruji, bukan karena letupan sesekali. Bukan karena ada penyakit yang luar biasa ini, saya mau sembuh Tuhan, saya puasa. Ya, mau ada penyakit, nggak ada penyakit, udah terbiasa mengabdi sama Tuhan. Bukan karena ada kebutuhan atau lagi ada yang mau dicapai, udah terbiasa, terlatih, bahkan teruji. Itulah orang yang beriman. Makanya iman itu kan dari pendengaran akan firman Tuhan dan kita lakukan terus-menerus, mau ada masalah nggak ada masalah, itu menunjukkan kita cinta Tuhan, itu namanya mengabdi. Nah inilah hadiah pengabdian di masa yang paling sulit ya buat Daniel. Coba kita bayangin ya, di gua singa itu seharian dia ngapain? Kira-kira kalau kita ada di gua singa ya gelap, bau, singanya ada berapa ya nggak tahu juga. Kira-kira ngapain kita di sana? Ya. Posting nggak ada sinyal. Wifi nggak ada. Ya, tapi akhirnya apa ya? Saya percaya Daniel doa, Daniel renungin firman, Daniel fokus sama Tuhannya. Ya, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, karena si Raja Darius udah mulai, Daniel, Citra ada, gitu, enggak, kena lagi bro Daniel ya, sebulan bro ya, sabar-sabar bro. Ya. Terus Daniel jawab, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Nggak diapa-apainnya aku, ya, entah apa-apalah. Ya. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Memang dia nggak sesuai peraturan dekret yang dikeluarkan, tapi dia tahu dia nggak bersalah sama Raja, dia tahu intensi Raja juga baik. Ya. Tapi lihat ya, jawaban Daniel, dia hanya fokus, yang penting saya nggak bersalah sama Tuhan saya, itu aja fokus dia.
Yang penting saya tetap mengabdi pada Tuhan saya. Walaupun di dalam gua singa, saya tetap mengabdi pada Tuhan saya. Itulah hadiahnya. Ya. Lihat prosesnya Daniel. Dicari kesalahan, respon dia apa? Berdoa. Bahkan tetap aja berdoa 3 kali sehari seperti biasanya. Memuji Tuhan. Tetap melayani. Lalu dia dianiaya musuh, dibikinin itu, ya dekrit itu sampai akhirnya hukuman ditetapkan. Tok, 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 Daniel harus mati. Dianiaya dia sama musuh. Tapi lihat, dia dilindungi dan dipelihara Tuhan. Kenapa? Dia tetap mengabdi. Kenapa? Karena dia mau benar di mata Tuhan dan juga dia tak bersalah di hadapan raja. Dia nggak mau, ya di dalam pekerjaan dia, bos dia adalah rajanya. Ya, tapi raja yang paling utama itu yang paling dia fokuskan. Jangan sampai saya menyakiti hati Tuhan raja saya. Baru saya juga tetap mau mengasihi Raja Darius, Tuan saya. Ayat terakhir, ini adalah kredit untuk Tuhan kita, Everlasting King. Ayat 25-28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Pada akhirnya sang raja juga kasih kredit buat Tuhan Allahnya Daniel. Ya, ini beautiful story daripada Daniel. Kenapa? Tuhan hanya ingin pada akhirnya orang-orang memuliakan Tuhan kita. Hari ini hidup kita ini lagi disorot sama Tuhan. Hidup kita ini mau dipakai sama Tuhan. Benar nggak nama saya bisa dimuliakan di hidup setiap brother sisters di ruangan ini maupun di Zoom? Ya. Itulah yang Tuhan peduli. Tuhan tahu kita butuh kebutuhan kita. Tuhan tahu kita butuh uang. Tuhan tahu kita butuh makan, tahu dia. Tapi Tuhan ciptakan kita supaya apa? Kita bisa jadi gambaran kemuliaan. Supaya orang-orang makin kenal Tuhan lewat hidup kita. Dan gak ada cara lain. Ya, marilah kita hidup dengan roh yang luar biasa. Ini bagian kita. Tuhan mau bisa kasih roh yang luar biasa. Tetapi bagian kita nih apa? Ayo, distinguish yourself. Harus menjadi berbeda karena Tuhan Raja kita. Bukan pengen jadi berbeda supaya apa? Supaya inilah, pokoknya pakaian gue gak mau sama, gue harus nyentrik sendiri ya. Supaya trending saya, bukan. Ya, distinguish yourself, jadi berbeda karena apa? Karena Tuhan saya, Raja saya. Karena dia everlasting king, dia punya firman, saya mau seperti itu. Dunia nggak seperti itu, teman-teman saya nggak seperti itu, nggak apa-apa, saya mau seperti itu. Yang kedua, devoted, anywhere, anytime, mau di gua singa, mau di dalam kehidupan yang paling sulit sekalipun, mau di dalam posisi Daniel yang tinggi sekalipun, anywhere, tetap mengabdi pada Tuhan. Nggak ada si Daniel ini hatinya berubah-ubah, nggak ada. Karena kesulitan dia berubah lagi, Tuhan engkau tahu Tuhan saya lagi sulit, nggak apa-apa ya Tuhan kompromi dikit, nggak ada. Ya, anytime, kapanpun, mau sakit, mau sehat, mau lagi bersuka cita, mau lagi berduka cita, mau lagi dianiaya, mau lagi ada masalah, nggak ada masalah, anytime. Mengabdi pada Tuhan Raja dimanapun dan kapanpun. Dan saya percaya kita akan bisa lihat kemuliaan Tuhan lebih lagi dan keluarga kita, teman-teman kita, jemaat bisa melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang paling matters dan peduli di mata Tuhan. Amin. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami Tuhan, Engkau adalah Raja yang luar biasa,
yang bisa memberikan pada kami Tuhan roh yang luar biasa Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami mau hidup Tuhan dengan roh seperti itu Tuhan. Karena kami tahu roh yang Kau kasih itu bukan roh yang biasa-biasa saja Tuhan. Roh yang Kau kasih Tuhan, ini membuat kami bisa berani Bapa, berbeda dalam dunia Bapa. Hari ini Tuhan begitu jarang Tuhan orang bisa punya kesetiaan dan integritas Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami makin kenal Engkau Tuhan, Raja kami Tuhan. Buat kami Tuhan, yang mungkin kami bingung Tuhan, bagaimana membangun hubungan sama Tuhan, sama Engkau Tuhan. Biarlah kita bisa saling membantu Bapak, agar kami tahu Tuhan, bagaimana kami membaca firman, bagaimana kami melakukan firman, ada yang gak ngerti kita bisa saling bantu Tuhan, dan biarlah Tuhan, dari situ kami makin devoted Tuhan, makin mengabdi Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada Bapak Ibu Saudari yang di dalam jemaat Tuhan, mengalami kesulitan, mengalami masalah, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau cukupkan mereka Tuhan, tapi terlebih utama adalah desire mereka Tuhan, kerinduan mereka untuk hidup mengabdi pada Tuhan. Biarlah Tuhan kami makin melayani Engkau, karena kami bangga Tuhan bisa melayani Raja yang tidak akan pernah berakhir Bapa. Terima kasih atas segalanya Tuhan, kemuliaan hanya untuk Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.